Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel Pejuang Nilai. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi pemasaran online. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Dian Wijayanti, dengan NIM akhir 4055, dan teman saya Nur Ifah Diana dengan NIM akhir 4057. Kotler dan Armstrong 2008 mengatakan bahwa electronic marketing merupakan sebuah bentuk usaha dari perusahaan untuk memasarkan produk, barang, dan jasa, serta membangun hubungan dengan para konsumen melalui media internet secara online. Terdapat dua pemasaran online. Yang pertama, pemasaran online melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, Google Ads, Instagram, dan TikTok. Yang kedua, pemasaran online melalui mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis electronic marketing. Yang pertama, pemasaran email. Pemasaran email dianggap sangat efisien dan efektif karena sudah memiliki database pelanggan sasaran. Yang kedua, pemasaran media sosial. Media sosial adalah sumber komunikasi langsung yang bagus dengan pelanggan untuk meningkatkan kesadaran merek dari produk tersebut. Yang ketiga, pemasaran video. Pemasaran video sangat efektif jika menyampaikan pesan yang tepat kepada audiens yang tepat. Yang keempat, pemasaran melalui artikel. Artikel marketing merupakan jenis iklan atau konten promosi yang berupa artikel pendek yang diterbitkan perusahaan kepada pihak tertentu dan bertujuan agar dibaca konsumen. Yang terakhir, ada pemasaran afiliasi. Afiliasi pemasaran merupakan proses mempromosikan beberapa produk merek tertentu dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Lalu, terdapat kelebihan dan kekurangan dari electronic marketing. Kelebihan yang pertama yaitu respon instan. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, kurang berisiko. Yang keempat, pengumpulan data lebih besar. Yang kelima, interaktif. Yang keenam, eksposur lebih besar dari produk. Yang ketujuh, aksesibilitas. Dan yang terakhir, pemasaran yang dipersonalisasi. Maksud dari pemasaran yang dipersonalisasi yaitu di mana pemasaran online membuka pintu untuk pemasaran yang dipersonalisasi dengan perencanaan dan strategi pemasaran yang tepat. Pelanggan dapat dibuat merasa bahwa iklan ini berbicara langsung dengannya. Selanjutnya, kekurangan dari electronic marketing. Yang pertama, bergantung pada teknologi. Yang kedua, persaingan dunia. Yang ketiga, masalah privasi dan keamanan. Yang keempat, transparansi dan persaingan harga lebih tinggi. Dan yang terakhir, biaya perawatan. Baik, selanjutnya ada sosial media marketing. Sosial media marketing adalah salah satu dari berbagai jenis marketing yang sekarang banyak digunakan. Sederhananya, marketing jenis ini memanfaatkan peran media sosial dalam proses marketingnya. Lalu, mengapa sosial media marketing ini penting? Ada 3 alasan. Yang pertama, untuk meningkatkan brand awareness, yaitu sebuah produk akan semakin diakui keberadaannya ketika diunggah di media sosial secara terus-menerus. Ini karena perlahan-lahan masyarakat akan mulai menaruh perhatian. Mulanya masyarakat mungkin hanya akan melihat-lihat produk atau jasa yang kamu tawarkan untuk sementara waktu. Namun, jika terus diunggah di media sosial, sebuah produk akan mulai dianggap ada dan diingat oleh masyarakat. Ini karena media sosial jadi sebuah platform yang terus dikonsumsi setiap hari oleh orang-orang. Yang kedua, mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Ini adalah tahap lanjutan dari efek sosial media marketing. Setelah diakui keberadaannya, sebuah produk akan mulai jadi topik pembicaraan. Kamu pun bisa melihat langsung bagaimana customer berinteraksi dengan konten di media sosial, misalnya dengan memberikan like atau memfollow akun sosial media milik kamu. Ditambah lagi, media sosial juga menawarkan fitur komentar. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan pendapat soal produk yang kamu tawarkan atau cara kamu memasarkan produkmu. Bagi perusahaan, ini bisa jadi alat untuk mengukur kelebihan dan kekurangan dari produk atau strategi marketing yang kamu pilih. Yang ketiga yaitu mempelajari kompetitor.
Mempelajari kompetitor jadi lebih mudah dengan sosial media marketing. Karena sosial media marketing sekarang marak sekali digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk. Dengan aktif di media sosial, strategi yang dilakukan oleh kompetitor bisa jadi bahan pembelajaran bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada strategi dalam sosial media marketing. Secara umum, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada pelajari selera audiens. Pertama, lihat selera customer atau audiensmu secara audiens bisa jadi tolak ukur kecocokan produk yang kita buat. Selain itu, dengan memetakan selera audiens, kita bisa menentukan konten menarik apa yang akan dibuat di media sosial. Semakin cocok selera audiens dengan konten yang kamu sajikan, engagement pun jadi lebih besar. Lalu yang kedua, tentukan platform yang mau disasar. Tentukan dalam platform mana produk akan dijual. Seperti yang sudah disebutkan, setiap platform memiliki fiturnya sendiri-sendiri. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyajian konten dari produk yang akan dijual. Misalnya, sebuah produk akan dipasarkan di Instagram, maka produk itu harus dipasarkan dengan gaya milenial. Karena apa? Karena kebanyakan Instagram dipakai oleh para milenial, sehingga kontennya harus dikemas serelevan mungkin. Lalu yang ketiga, menciptakan konten yang menarik. Konten yang menarik harusnya menghasilkan peningkatan engagement dan sharing dengan konten yang menarik. Orang juga bisa saja tergerak membeli atau menggunakan produk yang dipasarkan. Untuk menciptakan konten yang menarik, kita tentu harus melakukan riset terlebih dahulu. Cari tahu konten apa saja yang dibutuhkan oleh audiens dan jenis konten seperti apa yang paling mereka sukai. Misalnya, audiens kita lebih suka menonton video, maka kita bisa lebih fokus menciptakan video-video yang menarik. Lalu yang keempat, menjadwalkan waktu posting. Atur waktu yang pas untuk menjual produk dengan cara melihat kapan orang-orang aktif di media sosial. Misalkan, upload kontenmu ketika jam berangkat, jam istirahat, atau jam pulang kerja. Saat itu orang-orang biasanya sedang aktif bermain media sosial. Jangan mengunggah ketika jam 9 malam ke atas, karena saat itu kemungkinan orang sudah tertidur sehingga tidak bisa langsung melihat kontenmu. Yang terakhir ada evaluasi. Media sosial akan menyajikan data-data yang akurat mengenai keberhasilan dan dalam proses marketing. Data-data ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran sosial media marketing yang lebih baik ke depannya. Selain engagement dan sharing, ada faktor-faktor lain yang bisa jadi tolak ukur keberhasilan sosial media marketing. Di antaranya, followers atau pengikut, jumlah orang yang melihat konten, serta seberapa banyak orang yang mengunggah ulang konten yang dibuat. Dari evaluasi yang kita lakukan, pelajari pola audiens kita untuk menguji coba beberapa strategi yang dapat kita temukan secara pas. Lalu ada beberapa sosial media yang dapat kita gunakan seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.